Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik semua. Nah, baik sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kepada Afra sebagai KM dipersilakan untuk memimpin doa ya. Baik Ibu, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Afra sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Nah, anak-anak, semoga hari ini anak-anak tetap semangat ya, walaupun lagi-lagi harus bertemu dengan ibu di kelas daring ini. Nah, selanjutnya, apakah ada yang masih mengingat pada pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai apa? Aku mau menjawab Ibu. Ya, silakan Siti. Ya, jadi pada pembelajaran sebelumnya itu kita belajar mengenai keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, Ibu. Ya, betul sekali. Terima kasih Siti. Lalu, apakah masih ada yang ingat makhluk hidup itu terdiri atas apa aja sih? Aku, Ibu, makhluk hidup itu terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan, Ibu. Wah, hebat sekali. Terima kasih, Yudara. Betul ya, anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar mengenai makhluk hidup dan macam-macam makhluk hidup. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tentu akan membutuhkan makhluk hidup lainnya, begitupun sebaliknya. Nah, anak-anak, selanjutnya, mohon memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan ya. Sebelumnya, Ibu punya beberapa gambar nih, mohon diperhatikan ya. Sebentar, Ibu share screen. Nah, di sini Ibu punya sebuah gambar nih. Apakah ada yang tahu gambar apa ini? Gambar kupu-kupu, Ibu. Ya, betul sekali. Ini gambar kupu-kupu ya. Apa yang kalian pikirkan jika kalian melihat gambar kupu-kupu ini? Kupu-kupu bisa terbang, Ibu. Ya, betul sekali, Feby. Kupu-kupu pasti bisa terbang. Selain itu, kupu-kupu juga memiliki berbagai keunikan lain loh. Coba kalian pikirkan berbagai pertanyaan mengenai hal apa saja yang ingin kalian ketahui tentang kupu-kupu. Silahkan untuk dituliskan ya. Sudah selesai menulis pertanyaannya, anak-anak? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Ya, baik. Jika sudah, Ibu penasaran nih dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, sekarang siapa yang lebih dahulu ingin bertanya? Aku mau bertanya, Ibu. Iya, boleh. Silakan, Siti. Ya, jadi pertanyaannya, apakah kupu-kupu itu bernafas menggunakan paru-paru seperti manusia, Bu? Wah, bagus sekali ya pertanyaannya. Terima kasih, Siti. Nah, anak-anak, kupu itu tidak bernafas menggunakan paru-paru seperti manusia, melainkan kupu-kupu itu bernafas menggunakan trakea. Jadi, antara manusia dan kupu-kupu itu berbeda alat pernafasannya. Ibu, aku juga, Bu. Ya, silahkan. Ibu, aku mau tanya, jadi kupu-kupu itu berkembang biaknya gimana, Ibu? Betul pertanyaannya. Terima kasih, Silva. Sebelumnya, apakah anak-anak lain ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Silva? Aku, Bu. Ya, silakan Nur. Menurut aku, kupu-kupu itu berkembang biaknya dengan cara bertelur, Bu. Wah, betul sekali ya jawabannya. Terima kasih Nur. Terima kasih juga ya Silva. Jadi kupu-kupu itu termasuk dalam hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya nih? Aku, Bu. Aku ingin bertanya, apakah benar kupu-kupu itu sebelumnya adalah ulat, Bu? Ya, benar sekali Elvi. Terima kasih. Seperti yang kalian ketahui,
kupu-kupu itu sebelumnya adalah ulat. Jadi sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia melatas seperti ulat dulu, seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu nih bagaimana tahapan dari kehidupan kupu-kupu? Aku mau menjawab. Ya, silakan Feby. Kupu-kupu itu mulainya dari telur, ulat, lalu kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Ya, betul sekali Feby. Terima kasih ya. Wah, anak-anak ibu pertanyaannya keren-keren sekali ya, dan pintar-pintar sekali. Nah, iya anak-anak, jadi kupu-kupu itu termasuk hewan dengan metamorfosis sempurna. Mulai dari telur, ulat, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Seperti itu. Jadi, ayo siapa lagi yang ingin bertanya? Aku, Bu, boleh? Boleh, silahkan. Pada saat menjadi ulat, kan dia memakan daun. Lalu setelah menjadi kupu-kupu, apakah ia memakan daun juga, Bu? Terima kasih pertanyaannya Yudora. Sebenarnya memang betul saat menjadi ulat ia akan memakan daun. Namun sering kita lihat kupu-kupu itu seperti pada gambar sering hinggap di atas bunga bukan? Nah, ketika dia hinggap di atas bunga itu dia sedang makan anak-anak. Makanan kupu-kupu adalah nektar, serbuk bunga, juga sari lumpur. Jadi ketika menjadi ulat dia hinggapnya di daun dan batang, ketika menjadi kupu-kupu dia hinggap di bunga untuk mencari makanan, seperti itu. Nah, sekarang Ibu punya deskripsi mengenai kupu-kupu. Kalian bisa membacanya di layar ya, atau apakah ada yang ingin membaca untuk mewakilkan teman-temannya? Aku mau. Oke, silahkan, Nur. Ya, kupu-kupu adalah salah satu makhluk hidup berupa hewan yang mempunyai sepasang sayap yang digunakannya untuk terbang. Kupu-kupu memiliki tubuh yang beruas di antara kedua sayapnya. Kupu-kupu bernapas menggunakan trakea. Dia memiliki 2 antena di kepala dan 3 pasang kaki. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Dia termasuk hewan dengan metamorfosis sempurna mulai dari telur, ulat, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu suka memakan makanan yang bersifat cair, seperti serbuk bunga, nektar, dan sari dari lumpur. Terima kasih Nur atas bacaannya. Terima kasih sudah mewakilkan teman-teman yang lain. Bacaannya sangat bagus ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video yang berisi penjelasan ciri-ciri dari makhluk hidup. Disimak dengan baik ya, selamat menyaksikan. Sebentar, Ibu share screen. Ibu lupa menyiapkannya. Apakah sudah ada di layar? Sudah, Ibu. Apakah ada suaranya tadi? Ada, Ibu. Kita mulai ya, selamat menyaksikan. Diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini akan membahas muatan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam. Kelas 4 SD, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keragaman makhluk hidup di lingkunganmu. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar melestarikan sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan berbagai macam sumber daya alam. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Hewan langka yang ada di Indonesia yaitu komodo, orangutan, badak Sumatera, harimau Sumatera, burung cendrawasih, dan masih banyak lagi. Segala jenis hewan perlu dijaga dan dilestarikan. Jika tidak, akan menjadi langka dan punah, seperti harimau Sumatera, komodo, burung cendrawasih, dan hewan langka lainnya. Selanjutnya, ini ada contoh dari hewan langka yang ada di Indonesia
Yang pertama ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradise, yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Yang kedua, ada komodo. Komodo termasuk hewan yang terancam punah, karena hewan ini merupakan hewan endemik. Endemik berarti hewan ini hanya hidup di wilayah tertentu. Komodo hanya hidup di sebuah pulau yang bernama Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Penduduk setempat menyebut komodo dengan sebutan ora. Faktor lain yang menyebabkan komodo terancam punah yaitu kegiatan manusia, yaitu seperti perburuan liar, alih fungsi lahan, perkembangan wisata, dan pembakaran hutan. Bencana lain seperti bencana alam, yaitu gunung meletus, dan banjir juga mengancam keberadaan komodo. Lalu bagaimana cara kita melestarikan hewan? Pertama, tidak ikut memperjualbelikan hewan-hewan langka. Kedua, tidak merusak habitat aslinya yaitu hutan. Ketiga, tidak memelihara perorangan. Lebih baik hewan-hewan tersebut tinggal di habitatnya atau di cagar alam. Keempat, tidak membunuh hewan-hewan langka. Selanjutnya, apa saja ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan? Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan juga memiliki tempat hidup. Ada hewan yang tinggal di darat, ada juga hewan yang tinggal di perairan. Lalu, kira-kira hewan apa saja yang terdapat di lingkungan kita? Hewan pertama adalah sapi. Sapi tinggal di darat. Sapi memiliki 4 kaki, sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Sapi memiliki leher yang pendek dan ekor yang panjang berbulu. Sapi dapat dibudidayakan di peternakan. Sapi juga dapat menghasilkan susu yang dapat diminum dan dagingnya dapat dimakan. Hewan kedua adalah ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki 2 kaki, jenger, dan 2 sayap. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dibudidayakan di peternakan. Ayam juga dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Hewan ketiga adalah ikan. Ikan tinggal di air. Ada yang di air tawar, air laut, dan air payau. Ikan memiliki sisik, sirip, ekor, dan bernafas dengan insang. Ada ikan yang dapat dimakan, dan ada juga ikan yang dapat dijadikan hewan peliharaan. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui kan keberagaman makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Nah, seru ya videonya. Setelah menonton video tadi, anak-anak jadi tahu kan bahwasannya di Indonesia banyak sekali makhluk hidup yang hampir punah. Salah satunya adalah hewan. Hewan yang hampir punah ada komodo, burung cendrawasih, dan juga harimau Sumatera, juga hewan-hewan lainnya. Karena hewan-hewan ini hampir punah, sudah sepatutnya kita sebagai sesama makhluk hidup melindungi dan menyayangi makhluk hidup lainnya. Nah, baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang kurang paham dan ingin bertanya? Bu ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Elvi. Aku ingin bertanya, Bu, mengapa kita harus menjaga dan melindungi hewan yang berada di lingkungan kita, padahal kan hewan-hewannya tidak punah? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih ya, Elvi. Baik, akan Ibu jawab ya. Sebenarnya menjaga dan melindungi hewan tidaklah hanya pada hewan yang hampir punah saja, melainkan seperti ini. Sebagai contoh, ketika kita terus-menerus memakan
ayam atau memanfaatkan daging ayam hanya untuk dikonsumsi saja tanpa membudidayakannya. Lama-kelamaan keberadaan ayam tersebut pun akan punah karena kita tidak menjaganya, tidak melestarikannya. Maka dari itu kita perlu menjaga, melindungi, serta membudidayakan hewan-hewan yang tinggal di sekitar kita. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar lagi nih, gambar hewan. Ini itu berupa gambar perbandingan. Di sini ada 2 buah gambar. Dari kedua gambar ini, apakah ada yang bisa menyebutkan di mana letak perbedaannya? Ibu, aku mau coba. Ya, silahkan Afra. Perbedaan dari 2 gambar ayam tersebut, menurut aku terletak dari bentuk tubuh ayamnya, Ibu. Kalau ayam yang atas itu seger, kalau ayam yang bawah itu kayak murung gitu. Terus yang kedua, gambar ayam yang di atas itu berada di alam yang bebas, sedangkan yang di bawah itu kayak dia di kandang, Ibu, dia terkurung. Terus yang terakhir, menurut aku gambar yang atas, ayamnya itu sehat. Yang ayam di bawah mungkin tuh penyakitan, Ibu, soalnya lemes. Ya, betul sekali. Terima kasih Afra. Afra pintar sekali ya. Jadi betul ya anak-anak, perbedaan pada kedua gambar ini sudah dapat terlihat jelas oleh mata kita. Dimulai dari kondisi fisik ayam dan tempat tinggalnya saja sudah terlihat perbedaannya, bukan? Nah, kondisi fisik ayam yang atas ini lebih baik dibandingkan kondisi fisik ayam yang bawah. Seperti itu. Selanjutnya dari anak-anak, siapa nih yang mau menyimpulkan mengenai materi pembelajaran hari ini? Ibu, aku mau menyimpulkan materi, Ibu. Ya, silakan Siti. Ya, baik. Jadi, materi hari ini itu mengenai hubungan makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu memiliki ciri-cirinya masing-masing. Makhluk hidup juga saling bergantungan antar satu dengan lainnya. Misalnya, jika hewan itu sakit, maka manusialah yang akan mengobati hewan tersebut. Terus, juga manusia membutuhkan tumbuhan untuk bahan makanan. Juga tumbuhan membutuhkan manusia untuk terus dirawat dan dilestarikan. Itu, Bu. Ya, terima kasih Siti Rahma, betul sekali ya. Nah, anak-anak Ibu keren-keren sekali ya sudah memahami materi pembelajaran hari ini. Namun, kali ini Ibu akan sedikit menambahkan mengenai kesimpulan klasifikasi makhluk hidup dan hubungannya. Jadi, dapat diketahui ya, bahwa makhluk hidup merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki ciri-ciri tertentu, diantaranya bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, beradaptasi, dan sebagainya. Selain itu, juga makhluk hidup terdiri atas manusia seperti kita, terus ada hewan, juga ada tumbuhan yang hidup saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu di antara ketiganya terganggu, maka yang lainnya pun akan ikut terganggu. Apabila ketiganya sesuai dengan peran dan fungsinya, maka keseimbangan ekosistem di dalam bumi akan tetap terjaga dengan baik. Nah, anak-anak, ayo kita bersama-sama harus menjaga kelestarian makhluk hidup yang ada di bumi ini. Beragam cara bisa dilakukan pada lingkungan dengan merawat tumbuhan ataupun pada hewan dengan memelihara hewan dengan baik. Peduli dengan sekitar sebagai selangkah menyelamatkan masa depan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, anak-anak terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran Ibu hari ini. Kalian hebat-hebat sekali loh. Nah, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Semoga pandemi ini juga cepat selesai, sehingga kita dapat berkumpul lagi secara langsung di dalam kelas di sekolah.
Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Namun, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik bagi kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada Afra sebagai KM, dipersilakan untuk memimpin doa ya. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat beristirahat semua. Dadah, Dadah Ibu. Ibu.